Selamat pagi sahabat Delima yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57. Demikian bunyinya. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Demikian firman Tuhan. Raja Salomo menyampaikan permohonan kepada Allah di dalam doanya. Ada 3 permohonan atau harapan yang disampaikannya kepada Tuhan Allah. Yang pertama, dia memohon agar Tuhan menyertai umat Israel. Yang kedua, dia memohon agar Tuhan membuat hati umatnya condong untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah, ketetapan, dan peraturannya. Yang ketiga, memohon agar Tuhan menyimpan kedua permintaan itu di atas dalam hatinya. Itulah harapan dari Raja Salomo. Motif Raja Salomo atas ketiga permohonannya agar segala bangsa di bumi mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Setelah menyampaikan hal itu, Raja Salomo mendorong umat Israel untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, serta mengungkapkan pengabdian itu dengan menaati segala perintahnya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang diambil dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Jelas bahwa yang menjadi pemisah hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Ketika sedang dalam kesesakan, menderita sakit penyakit, atau mengalami pergumulan yang berat, kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi menyertai kita. Sejak dari mulanya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan penyertaannya itu sempurna. Banyak orang Kristen yang berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai dan menjaga hidupnya. Namun di sisi lain, mereka kurang bisa menghargai penyertaannya. Saudara yang kekasih, mungkin kita berkata, "Kapan saya tidak menghargai penyertaan Tuhan?" Ialah ketika kita tidak lagi hidup dalam ketaatan, lebih memilih hidup menurut keinginan daging kita. Itulah saat kita sedang tidak menghargai penyertaannya. Misalnya, ketika kita membenci orang lain dan tidak mengampuni, ketika berbohong, ketika kita mengabaikan jam-jam ibadah, malas berdoa, malas baca firman, ketika itu kita sedang menutup mata terhadap orang yang miskin atau lemah dan sebagainya. Saat kita melakukan itu semua, kita sedang tidak menghargai penyertaannya. Oleh karena itu, sahabat Delima yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan dan berpaut kepadanya, supaya langkah hidup kita senantiasa selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Selain itu, kita harus mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita, bukan hanya dalam bentuk materi atau uang, tetapi juga tubuh. Hanya dalam bentuk materi atau uang, tetapi juga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah tanda bahwa kita menghargai Tuhan dalam hidup ini. Selamat melayani di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.